Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam nih sumber yang Anda bawa. Kutipan-kutipan dari Albert Elrenia, A History of the Arab Peoples. Fokusnya ke bagian soal pembentukan masyarakat dunia Arab. Prosesnya kan, wah, panjang dan kompleks banget ya. Betul, betul. Kompleks dari segi waktu, ribuan tahun itu, dan juga geografinya kan luas sekali. Iya, sumber Anda ini kan bawa kita jalan-jalan nih, dari Semenanjung Arabia, terus Afrika Utara, bahkan sampai Spanyol, Andalus itu ya. Ya, Andalus. Kita mau lihat gimana sih elemen-elemen kayak agama, bahasa, kekuasaan yang silih berganti, terus kehidupan kota, desa, itu semua gimana ya, nyampur jadi satu, kadang mungkin bentrok juga, sampai ngebentuk yang kita kenal sekarang lah ya, masyarakat Arab. Nah, misi kita kali ini yaitu nyaring intisarinya Aurani buat Anda. Sip. Dan yang langsung kerasa dari catatan Anda itu dinamikanya itu loh. Masyarakat ini nggak statis sama sekali. Sumber Aurani itu ngasih gambaran yang, wah, terus bergerak. Mhm. Bergerak gimana tuh maksudnya? Ya, dibentuk sama penaklukan, terus penyebaran agama, Islam utamanya ya, tapi jangan lupa juga peran komunitas Kristen dan Yahudi itu penting loh. Terus ada perdagangan, kota-kota tumbuh pesat, pertukaran budaya juga intens. Jadi, memang nggak gampang sih ngerangkai ini jadi satu cerita utuh. Tapi ada benang merahnya lah, yang kita coba urai bareng-bareng buat Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, agama sama bahasa. Sumber Anda kan nekenin banget nih, gimana datangnya Islam di abad ke-7, itu jadi kayak titik balik gitu ya? Fundamental banget. Bukan cuma soal kepercayaan baru aja, tapi kayak yang digambarkan Aurani, Islam itu menciptakan konsep komunitas yang baru sama sekali. Namanya ummah. Ummah ya? Iya, ini melampaui loyalitas suku atau daerah yang sebelumnya ada. Terus, Al-Quran jadi teks utamanya, dan bahasa Arab jadi ya bahasa sucinya gitu. Tapi penting juga kan lihat konteks sebelumnya, maksudnya dunia Arab ini kan nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Nah, itu dia. Horani juga nyorot itu. Ada kekaisaran besar di sekitarnya. Bizantium, Sasania. Mereka udah punya budaya, bahasa sendiri yang mapan. Kayak Suryani, Koptik. Yang menarik nih, sumber Anda juga nyebut, ternyata sebelum Islam pun, di Semenanjung Arabia itu udah mulai ada semacam bahasa Arab puitis gitu, yang standar dan dipahami luas. Oh ya, jadi udah ada bibitnya gitu ya? Bisa dibilang gitu, semacam identitas budaya bersama yang mulai tumbuh. Nah, ini jadi modal awal yang penting banget. Terus gimana ceritanya bahasa Arab ini jadi, wah, dominan banget gitu? Arab itu secara, sistematis dijadiin bahasa administrasi resmi negara. Oh, jadi menggantikan bahasa Yunani atau Persia yang mungkin dipakai sebelumnya ya? Betul. Itu langkah politis yang, wah, krusial banget. Terus ya jadi bahasa agama, hukum sains, sastra. Ini jadi alat yang kuat banget buat nyatuin macam-macam kelompok etnis. Ada Arab, Persia, Berber, Koptik, semua di bawah satu payung peradaban gitu. Ditambah lagi kan ada gerakan penerjemahan besar-besaran tuh. Karya-karya Yunani, Suryani diterjemahin ke Arab. Ini makin memperkaya bahasa dan pemikiran Arab itu sendiri. Oke, oke. Nah, barengan sama bahasa, hukum Islam juga mulai terbentuk ya? Syariah, terus teologi, kalam itu. Ya, prosesnya jalan barengan. Tapi ini juga nggak satu jalur lurus gitu. Sumber Anda kan nyebut tuh muncul berbagai mazhab hukum, kayak Maliki, Syafi'i. Itu beda-beda penafsiran gitu ya? Intinya begitu. Itu kan usaha para ulama, para cendekiawan, buat menafsirkan gimana sih kehendak Tuhan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerangka hukum sama teologi inilah yang akhirnya ngebentuk norma sosial, etika bisnis, hubungan keluarga, ya pokoknya seluruh tatanan masyarakat deh. Terus kalau kelompok non-muslim gimana? Kan ada komunitas Yahudi, Kristen juga. Sumber Anda nyebut status dhimmi. Itu gimana kita pahaminya ya? Nah, dhimmi ini agak kompleks ya, dan Haurani menurut saya cukup berimbang ngegambarinya di sumber Anda. Intinya gini, mereka itu komunitas non-muslim yang dilindungi sama negara Islam. Dilindungi maksudnya? Ya, mereka bayar pajak khusus, namanya jizyah. Tapi, sebagai gantinya, keamanannya dijamin, terus mereka boleh ngejalanin agama mereka sendiri, punya otonomi internal juga, jadi urusan komunitas diatur sama pemimpin agama mereka. Oh gitu. Dan seringkali mereka punya peran penting loh, di ekonomi, kadang di administrasi negara, atau bahkan ilmu pengetahuan.
Jadi kayak warga negara lapis kedua gitu ya, punya hak dan kewajiban khusus. Bisa dibilang mirip begitu. Ada haknya, tapi ada juga batasannya yang jelas. Misalnya nih, sumber Anda nyebut ada larangan bangun tempat ibadah baru tanpa izin, atau batasan kalau jadi saksi hukum terhadap Muslim, terus ada batasan sosial lainnya juga. Hmm, Dan tingkat toleransinya atau pembatasannya itu juga bisa naik turun. Tergantung penguasanya siapa, periodenya kapan, ada masa-masa yang sulit juga buat mereka. Kayak persekusi zaman Khalifah Al-Hakim di Mesir, atau tekanan dari dinasti Almohad di Afrika Utara yang lebih puritan gitu. Jadi, ya ini bagian dari struktur sosial, tapi hubungannya dinamis, nggak selalu mulus. oke, jelas. Nah, kita geser dikit nih ke struktur kekuasaan. Ini kan juga penting banget buat ngebentuk masyarakat ya. Sejarah wilayah ini kan isinya gonta-ganti kekaisaran terus. Ada Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, sampai nanti Utsmaniyah. Pola utamanya apa nih yang bisa kita lihat dari sumber Anda soal gimana kekuasaan ini ngebentuk masyarakat? Salah satu yang menarik dari Aurani, yang kelihatan di sumber Anda itu justru pola pergeseran kekuasaannya itu sendiri. Awalnya kan, elit penguasanya itu didominasi orang Arab dari Semenanjung. Iya ya. Tapi lama-lama pusat kekuasaan itu seringnya malah diambil alih sama kelompok-kelompok non-Arab yang tadinya mungkin dari pinggiran atau bahkan dari luar dunia Islam. Kayak orang Turki, contohnya Saljuk, Utsmaniyah, Mamluk, atau orang Berber kayak Almoravid, Almohad. Ini kayak pola yang berulang gitu loh. Nah, di sini nih konsep asabiyah dari Ibnu Khaldun yang Anda masukin di sumber itu jadi relevan banget ya. Rasa solidaritas kelompok yang kuat itu. Tepat. Ibnu Khaldun itu kan kayak yang dijelasin Hurani, pakai istilah asabiyah buat ngejelasin gimana kelompok-kelompok yang punya ikatan solidaritas kuat, seringnya sih basisnya suku ya, atau ikatan primordial lain, itu bisa punya energi kolektif gitu buat naklukin pusat kekuasaan. Yang mungkin udah mapan tapi mulai lemah gitu ya. Betul, yang mungkin kohesi internalnya udah mulai kendor. Nah, kelompok baru ini datang, bikin dinasti baru. Terus lama-lama, asabiyah mereka sendiri mungkin melemah juga. Dan siklusnya bisa keulang lagi. Haurani bahkan bilang konsep ini masih relevan loh buat memahami dinamika loyalitas kelompok sampai era modern. Menarik ya. Terus struktur kekuasaan ini gimana sih kerjanya sehari-hari? Siapa aja pemain utamanya? Iya, di puncak jelas ada penguasa, khalifah atau sultan. Legitimasinya sering banget dikaitin sama perannya sebagai pelindung Islam. Terus buat ngejalanin pemerintahan yang luas gitu, mereka butuh birokrasi. Yang makin lama makin kompleks. Ada jabatan kayak wazir, itu jadi penting banget. Menteri gitu ya? Iya, kayak Perdana Menteri atau Menteri Utama gitu. Lalu ada tentara. Nah, komposisi tentaranya ini juga menarik. Seringkali bukan cuma dari kelompok penguasa aja, tapi juga ngerekrut tentara bayaran atau tentara budak yang disebut mamluk. Oh, Mamluk itu tentara budak ya? Iya, seringnya dari etnis lain. Dan uniknya, kadang malah mamluk ini yang bisa ngambil alih kekuasaan, kayak yang terjadi di Mesir. Terus, sumber pendanaan negara ya dari pajak, terutama pajak tanah, kharaj, sama pajak kepala buat non-muslim, jizyah, itu tulang punggungnya. Oke. Nah, satu dinamika penting lagi yang selalu ada dan tergambar di sumber Anda, itu ketegangan antara pemerintah pusat sama kekuatan-kekuatan lokal di provinsi. Maksudnya gimana tuh? Ya bisa gubernur yang jadi terlalu kuat, atau elit lokal, atau pemimpin suku. Ini sering jadi sebab pecahnya kekuasaan, fragmentasi politik gitu. Contohnya, kekhalifahan Abbasiyah itu kan kekuasaan efektifnya diambil alih sama dinasti Buid dari Persia. Oh ya, pernah dengar itu. Atau pas kekaisaran Almohad runtuh, wilayahnya pecah jadi beberapa negara kecil. Bahkan Utsmaniyah yang segitu kuatnya pun lama-lama harus ngasih banyak kekuasaan ke penguasa lokal di Mesir atau Tunisia. Jadi, ya proses pembentukan masyarakat ini selalu diwarnai tarik ulur antara pusat sama daerah gitu. Oke, sekarang kita lihat masyarakatnya nih. Lagi beraksi. Mulai dari kota deh. Sumber Anda kan cerita soal kota-kota Islam klasik yang hebat banget ya. Kairo, Baghdad, Cordoba, Damaskus, Fez. Kenapa sih kota-kota ini penting banget dalam membentuk masyarakat? Kota itu bisa dibilang jantungnya peradaban Islam lah, dalam banyak hal. Kata Hurani, kota itu ya pusat kekuasaan politik, administrasi. Terus pusat perdagangan jarak jauh yang nyambungin banyak wilayah. Pusat produksi kerajinan juga.
Dan yang paling penting, pusat kehidupan agama dan intelektual. Tata ruang kotanya aja udah nunjukin fungsi-fungsi ini. Bisa digambarin dikit nggak tata ruang khasnya kayak gimana dari sumber itu? Biasanya nih, ada masjid agung atau jami di tengah sebagai pusat spiritual dan sosial. Terus ada istana atau benteng penguasa. Yang menarik, kata Horani, seringnya itu sengaja dibangun agak misah dari keramaian kota. Oh ya, kenapa tuh? Ya, mungkin buat jaga jarak, jaga wibawa gitu kali ya. Terus ada pasar, suk, itu area komersial yang hidup banget. Biasanya diatur berdasarkan jenis barang atau kerajinannya. Terus ada pemukiman penduduk. Nah, ini seringnya kebagi dalam kampung-kampung gitu. Hara atau mahala, bisa berdasarkan agama, asal daerah, atau bahkan profesi. Ini nunjukin masyarakat kota itu beragam, tapi juga terpisah-pisah gitu ya. Segregasi gitu ya? Semacam itu. Terus jangan lupa pemandian umum, hammam. Itu juga tempat kumpul-kumpul yang penting. Kalau lihat contoh kayak kompleks masjid, Universitas Karawiyin di Fes, terus pasar-pasar di sekelilingnya, wah itu kebayang banget deh suasananya. Penghuninya siapa aja tuh di kota-kota ini? Pasti campur aduk banget ya? Campur aduk banget. Ada lapisan paling atas, penguasa, pejabat tinggi, komandan militer, pedagang super kaya. Terus ada kelas menengahnya, pengrajin, pedagang kecil, nah sama para ulama atau cendekiawan agama. Yang menarik, Haurani nyatet sering ada ikatan kuat loh antara ulama sama kelompok pedagang atau pengrajin ini. Oh, ada hubungannya ya? Iya, secara sosial dan ekonomi. Terus di lapisan bawah ada pekerja kasar, pelayan, budak, terutama buat urusan rumah tangga, terus kaum miskin. Dan pastinya banyak pendatang dari desa yang nyari kerja di kota. Jadi kompleks banget lapisannya. Terus ada satu institusi penting banget di kota yang perlu kita garis bawahi dari sumber Anda. Wakaf. Wakaf ya? Wakaf, iya. Itu kan praktek nyumbangin properti, bisa tanah, bangunan, buat tujuan amal atau agama. Nah, dana dari wakaf inilah yang dipakai buat bangun dan ngejalanin masjid, sekolah madrasah, rumah sakit, penginapan, fasilitas umum lain. Tapi, selain fungsi sosialnya, wakaf ini juga jadi cara buat keluarga kaya buat ngelindungin aset mereka dari sitaan penguasa, sekaligus ngelestarin kekayaan buat anak cucu mereka. Jadi ini institusi sosial ekonomi yang vital banget. Oke. Nah, dari kota yang rame tadi, kita lompat ke kontrasnya nih, kehidupan di desa. Sumber Anda kan bilang kondisi alam di dunia Arab itu macam-macam banget ya. Ada lembah sungai subur, ada gurun. Gimana nih ngaruh ke masyarakat desa? Ngaruh banget. Geografis itu nentuin segalanya lah di desa. Kalau di lembah sungai kayak Nil atau Tigris Efrat, ya pertaniannya intensif, bisa nopang populasi besar, termasuk kota-kota tadi. Di daerah lain, mungkin pertaniannya tak ada hujan, atau ada kebun zaitun, kurma di oasis. Atau daerah stepa yang lebih cocok buat ternak, buat kaum nomaden atau semi-nomaden. Jadi, masyarakat desa itu sendiri nggak bisa digeneralisir, beda-beda banget. Terus hubungan antara petani yang netep sama kaum nomaden atau membala, badui itu gimana? Seringnya kan digambarin tegang gitu. Aurani di sumber Anda ngasih gambaran yang lebih, gimana ya, berwarna gitu. Memang ada potensi konflik, rebutan sumber daya, air, padang rumput. Terus kalau ada migrasi besar-besaran kelompok nomaden, kayak invasi Banu Hilal ke Afrika Utara abad 11, itu bisa bikin kacau banget. Tapi nggak selalu konflik kan? Nah, itu dia. Seringnya juga hubungan mereka itu saling butuh. Simbiosis mutualisme gitu. Petani butuh hewan ternak, kulit, kadang butuh perlindungan juga dari nomaden. Sebaliknya, nomaden butuh hasil bumi, barang kerajinan, butuh akses ke pasar di daerah petani. Jadi, ya kompleks hubungannya. Bisa kerjasama, bisa juga konflik. Kalau struktur sosial di desa gimana? Beda ya sama kota? Beda banget. Ikatan kekerabatan, kinship itu, sama loyalitas ke suku, kobila, itu jauh lebih kuat, lebih dominan. Pemimpin lokal biasanya ya seorang sheikh. Pengaruhnya bisa macam-macam, dari cuma tokoh yang dihormati sampai pemimpin politik yang diakuin pemerintah pusat. Soal tanah juga, kepemilikannya macam-macam. Ada tanah negara, ada milik pribadi, ada tanah wakaf juga, terus ada sistem IKTA yang nanti berkembang. Nah, IKTA ini apa lagi nih? Kayaknya penting ya buat struktur desa. Iya, penting. Sistem IKTA ini gampangnya gini, penguasa ngasih hak ke pejabat militer atau sipil buat mungut pajak dari sebidang tanah sebagai imbalan jasa mereka. Jadi bukan ngasih tanahnya, tapi ngasih hak mungut pajaknya. Semacam hak konsesi gitulah. Oh,
Oh, jadi cara bayar pejabat tanpa keluar uang kas negara ya? Kurang lebih gitu. Tapi dampaknya buat petani seringkali kurang bagus. Mereka jadi kaya di bawah pemegang IKTA, rentan dieksploitasi. Dan sistem ini juga bisa bikin elit lokal makin kuat, terus nyumbang ke fragmentasi kekuasaan yang tadi kita omongin. Oke. Dari struktur sosial kita ke budayanya nih, jelas banget dunia Arab ini ngelahirin tradisi intelektual seni yang kaya raya. Apa aja nih yang disorot di sumber Anda? Wah, banyak ya. Sumber Anda nyebut soal warisan puisi pra-Islam yang jadi standar bagusnya bahasa Arab klasik. Terus pas zaman kekhalifahan, berkembang sastra. Ada penulisan sejarah yang, monumental kayak karyanya Al-Tabari. Ada filsafat yang nyoba nyambungin warisan Yunani sama Islam. Tokohnya kayak Al-Farabi, Ibnu Sina, walaupun ada juga yang ngeritik keras kayak Al-Ghazali. Sains juga maju ya? Maju pesat, terutama kedokteran, matematika, astronomi. Ini semua nunjukin betapa hidupnya dunia intelektual di masyarakat yang lagi terbentuk ini. Terus dimensi spiritualnya gimana selain hukum dan teologi yang formal tadi? Sumber Anda nyebut sufisme. Nah, sufisme atau tasawuf ini jadi jalan spiritual yang penting banget buat banyak orang. Pendekatannya lebih personal, lebih mistis gitu, buat dekat sama Tuhan. Awalnya mungkin gerakan individu ya, tapi lama-lama jadi tarekat-tarekat. Tarekat itu kayak organisasi gitu ya? Semacam persaudaraan sufi yang terorganisir. Masing-masing punya guru, syekh, punya ajaran, ritual khas kayak dikir. Dan tarekat-tarekat ini, kayak yang ditunjukin sumber Anda, sering banget punya pengaruh sosial yang gede. Bisa nyampe ke semua lapisan masyarakat, dari pengrajin di kota sampai orang desa. Kadang malah terlibat politik atau gerakan sosial juga. Gimana semua tradisi ini bisa nyebar dan berkembang sih? Pendidikan formal di masjid. Terus nanti ada madrasah, sekolah tinggi itu ya, yang didanai wakaf. Itu jadi tulang punggungnya. Terus ada juga tradisi rihlah, perjalanan mencari ilmu. Itu penting banget. Kayak Ibnu Battuta gitu ya? Nah, contohnya dia. Para sarjana itu jalan jauh buat belajar dari guru-guru terkenal. Ini bantu banget nyebarin ilmu sama gagasan ke seluruh dunia Islam. Terus ada juga genre tulisan unik, kamus biografi, tabakat. Itu dipakai buat ngelacak jalur penyebaran ilmu, terutama hadis. Dan jangan lupa, interaksi sama tradisi Yahudi dan Kristen juga ikut memperkaya dunia intelektualnya. Oke, lalu kita masuk ke era modern nih. Ada perubahan gede banget kan gara-gara kontak sama Eropa, kolonialisme, modernisasi. Gimana itu ngubah masyarakat yang udah terbentuk berabad-abad ini? Wah, dampaknya dalam banget. Dan seringnya bikin kaget ya, disruptif gitu. Kayak yang digambarin Aurani. Kolonialisme Eropa itu bawa institusi baru. Birokrasi modern, hukum sekuler, sekolah model barat. Ekonominya nyambung ke pasar global, tapi seringnya posisinya nggak enak, jadi pengekspor bahan mentah aja. Masih meledak, orang pindah ke kota besar-besaran. Ini ngeguncang struktur sosial, ekonomi, politik yang udah ada. Terus respon masyarakatnya gimana? Pasti muncul ide-ide baru dong ya? Pasti, sumber Anda nyebut tuh, muncul gerakan modernisme Islam, kayak gagasannya Muhammad Abduh di Mesir. Mereka nyoba nyocokin Islam sama tantangan modernitas, sains, teknologi. Terus berkembang ideologi nasionalisme. Ada yang basisnya negara, kayak nasionalisme Mesir, Tunisia. Ada juga pan-Arabisme, yang mau nyatuin semua Arab. Peran perempuan juga mulai dibahas ya? Iya, mulai diperdebatkan, pelan-pelan berubah, terutama di kalangan elit kota. Terus media massa baru kayak percetakan, koran, nanti radio, TV satelit, itu bikin ruang publik baru. Nyebarin gagasan jadi lebih cepat. Tapi di sisi lain, muncul juga gerakan Islam yang revivalis gitu ya? Betul. Bersamaan dengan itu, atau mungkin sebagai reaksi ya, terhadap dominasi Barat, atau mungkin kecewa sama ideologi sekuler, muncul juga gerakan-gerakan Islam yang pengen kembali ke akar, sering disebut fundamentalis. Sumber Anda nyontohin Ikhwanul Muslimin di Mesir, atau pengaruh salafisme modern, terus revolusi Iran juga. Jadi era modern ini ya isinya tarik-menarik yang rumit lah, antara macam-macam ideologi sama kekuatan sosial buat nentuin ulang identitas sama arah masyarakat. Oke. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar nih berdasarkan sumber Anda, intinya apa sih soal pembentukan masyarakat Arab ini? Kesimpulan utamanya gimana? Saya kira wawasan kunci dari Horani yang bisa kita ambil, ya ini, masyarakat Arab itu kebentuk lewat interaksi yang jalan terus antara beberapa elemen dasar. Ada kerangka pemersatu Islam, ummah, bahasa Arab, syariah. Ada dinamika kekuasaan, pola asabiyah, ketegangan pusat daerah.
Ada kondisi geografis, beda kota desa, alamnya macam-macam, sama pengaruh dari luar, dari Yunani kuno sampai kolonialisme Eropa. Hasilnya, ya masyarakat yang punya banyak kesamaan tapi di dalamnya juga beragam banget. Dan ini penting buat Anda pahami kan, bukan cuma soal masa lalu aja. Ngerti sejarah ini bantu banget buat lihat kondisi sekarang. Tentu. Contoh gampangnya, fenomena musim semi Arab 2011 yang disebut di akhir sumber Anda itu. Kenapa sih hasilnya beda-beda di tiap negara? Kok ada yang transisinya lumayan damai, ada yang malah jadi perang saudara? Nah iya tuh, kenapa ya? Ya, itu nggak bisa dilepasin dari sejarahnya. Gimana negara modern di sana terbentuk, warisan ikatan asabiah atau suku yang beda-beda, hubungan tentara sama sipil yang udah kebangun dari dulu, budaya politiknya juga unik, semua itu ngasih konteks penting buat kita ngerti kenapa jalannya beda-beda. Ini bukan kejadian tiba-tiba, tapi akarnya ya di sejarah panjang pembentukan masyarakat itu sendiri. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Sumber Anda kan nunjukin gimana konsep-konsep lama kayak komunitas iman global itu, sama asabiah, solidaritas kelompok primordial, ternyata masih ada loh dan berinteraksi sama identitas yang lebih baru kayak negara bangsa atau ideologi modern. Iya, itu menarik banget. Tumpang tindih itu ya. Nah, pertanyaannya buat Anda renungkan, kira-kira gimana nih berbagai lapisan identitas yang tumpang tindih ini, loyalitas ke agama, suku, keluarga, negara, ideologi, bakal terus ngebentuk dinamika sosial sama politik di dunia Arab ke depannya. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.